Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kali ini saya Tubagus Askal bersama Ibu Jo akan membahas terkait mata kuliah Manajemen Komunikasi, Kehumasan dan Keprotokoleran. Sebelumnya nih Ibu sudah pernah bahas nih terkait keprotokoleran. Jadi mungkin untuk yang sekarang akan berbeda ya sedikit, tetapi tetap satu bahasan akan membahas terkait kehumasannya nih Bu. Gitu. Jadi saya punya beberapa pertanyaan sih Bu terkait si kehumasan ini supaya lebih tahu jauh gitu Bu dan menambah insight baru bagi teman-teman gitu. Jadi yang pertama tuh pertanyaannya apa aja sih Bu gitu, aspek-aspek penting dalam kehumasan itu sendiri gitu Bu. Nah sebelum masuk ke aspek-aspek penting, alangkah baiknya kita tahu dulu nih apa sih humas ya. Nah humas itu adalah hubungan masyarakat ya, singkatan ya dari hubungan masyarakat. Nah atau biasa kita dengar public relation, nah itu adalah humas. Nah humas itu sendiri hubungannya dikenal sebagai wajah atau perwakilan dari suatu lembaga, organisasi. Nah kalau misalnya kita ngomongin pemerintahan, humas pemerintah adalah wakil dari pemerintah untuk menyampaikan program, pelayanan ataupun inovasi kepada masyarakat. Jadi humas itu juga sama dengan tadi kemarin kita bahas keprotokoleran, juga sama dengan keprotokoleran. Humas juga harus menjaga citra positif dari lembaga ataupun organisasi tersebut. Nah, sebenarnya ada aspek apa sih ya yang penting kalau kita ngomongin terkait dengan kehumasan? Pertama, seorang humas itu biasanya harus memiliki keterampilan komunikasi yang baik. Nah, seperti apa sih keterampilan komunikasi yang baik itu? Pertama, dia harus bisa ngomong dengan jelas ya. Jangan sampai dia terdengar seperti kumur-kumur. Nah, itu udah nggak boleh banget nih. Nah, itu secara teknis ya. Jadi punya kebiasaan dalam hal komunikasi yang baik, memiliki keterampilan bicaranya yang baik, bagaimana dia bisa mengatur nafas ketika berbicara, bagaimana dia bisa mengatur nada ketika berbicara, bahkan apalagi kalau misalnya situasinya genting nih, misalnya dalam situasi bencana ataupun dalam situasi perang seperti itu ya. Nah, humas adalah wajah dari pemerintah, bagaimana pemerintah bisa menyampaikan atau seperti dulu nih misalnya COVID-19. Nah, bagaimana sih pemerintah bisa menenangkan masyarakatnya kalau nggak usah khawatir nih, pemerintah sudah merencanakan program-program terkait penanggulangan COVID-19. Nah, di situ adalah peran humas nih. Makanya kalau teman-teman ingat dulu waktu COVID-19 kita punya beberapa ambasador ya, atau misalnya juru bicara gitu ya. Kalau nggak salah itu adalah seorang dokter yang juga presenter, dia punya cara bicara yang baik. Nah, makanya kenapa dipilih agar masyarakat lebih percaya. Pertama, dia sebagai dokter. Yang kedua, dia punya kemampuan untuk berbicara dengan baik. Apalagi biasanya public figure ya, public figure kan ngomongnya juga sudah terlatih lah ya. Nah, itu adalah kemampuan atau keterampilan humas yang harus dimiliki, komunikasi yang baik. Kemudian selain keterampilan komunikasi, berbicara yang baik, mengetahui permasalahan, itu juga sangat penting. Kenapa sih sangat penting? Karena kita nggak bisa menduga-duga apa yang terjadi, pertanyaan-pertanyaan apa yang muncul ketika kita ngomong di depan umum. Nah, makanya dia harus bisa tahu nih, wawasannya tuh harus luas banget nih ketika kita ngomongin suatu permasalahan atau suatu program atau inovasi yang sedang disosialisasikan gitu ya oleh humas. Makanya dia harus punya wawasan yang sangat tinggi terkait dengan permasalahan. Yang ketiga adalah dalam komunikasinya, dia harus mengetahui siapa audiensnya, bagaimana dia membawakan diri di depan audiens tersebut. Apakah audiensnya semua peranata humas, atau misalnya justru audiensnya adalah pejabat-pejabat yang juga diwakili oleh para humasnya, bisa, atau misalnya justru masyarakat umum yang kondisinya lagi seperti apa nih? Apakah sedang panik ya? Kalau kemarin COVID kan sedang panik ya.
atau mungkin sedang perang, jadi sedang ketakutan, perlu ditenangkan, atau misalnya justru sedang kebingungan kayak aduh ini tuh apa sih, gimana sih harusnya, kayak dulu masalah vaksin ya, sampai beberapa orang ditunjuk untuk menjadi ambasador vaksin waktu itu. Nah, itu adalah pekerjaan dari humas biar bisa menyampaikan permasalahan dengan baik gitu ya, dengan apa sih sikap pemerintah seperti itu. Nah, kemudian adalah keterbukaan. Kenapa sih keterbukaan itu penting? Karena orang bohong tuh sebenarnya butuh keahlian ya. Makanya penting banget nih buat humas untuk berkata jujur dan terbuka terkait dengan informasi. Kenapa? Karena masyarakat atau audiens berharap informasi yang sangat detail terkait dengan permasalahan yang mereka butuhkan, jawaban atas permasalahan yang mereka butuhkan. Makanya keterbukaan informasi juga penting banget dimiliki oleh humas. Makanya juga humas harus punya berbagai informasi nih terkait permasalahan. Dan yang ketiga adalah kerjasama tim. Nah, seorang humas mungkin dokter yang tadi saya bilang ya, untuk mewakili pemerintah terkait dengan kebijakan-kebijakan COVID, rasanya kayak tampilnya sendiri di depan aja. Padahal dia punya tim di belakangnya. Bagaimana merencanakan sebuah statement itu perlu rencana. Apalagi nanti kan kalau kita belajar terkait dengan komunikasi dan kehumasan, kita ngomongin terkait dengan apa aja sih media-media untuk merilis berita-berita tanggapan-tanggapan dari pemerintah. Nah, itu tuh tidak dikerjakan sendiri dan harus dikerjakan dengan tim. Karena kan butuh informasi dari berbagai pihak ya, banyak sekali. Nah, tim-timnya inilah yang harus bekerja secara cepat. Seorang humas juga harus cepat tanggap dan sensitif, juga peka. Wah, sama kayak seorang protokoler ya, tapi beda bahasa nih. Kalau protokoler khusus terkait dengan acara-acara seremonial, acara-acara non formal atau formal, tapi kalau kehumasan terkait dengan perwakilan pemerintah kepada masyarakat umum. Seperti itu, Aska. Oke, Bu. Menarik sih Bu ya, lumayan, ya, karena betul. Selama penglihatan saya itu sebelumnya tuh saya cuman melihat di kepanitiaan kampus aja sih Bu. Jadi kayak kalau misalnya sudah terjun di lembaga pemerintahan atau organisasi luar itu lumayan perlu diperhatikan gitu Bu, aspek-aspeknya gitu. Oke, mungkin lanjut ke pertanyaan berikutnya, kan tadi sudah terkait si aspek-aspeknya deh Bu. Kayak kalau misalkan saya bisa simpulkan tuh memang si kehumasan ini salah satu yang penting gitu ya Bu di lembaga pemerintahan ataupun organisasi gitu. Jadi lebih ke ini sih Bu, kenapa sih gitu sih kehumasan itu sangat-sangat dibutuhkan gitu? Oke, kenapa sih humas itu penting banget? Nah, tadi ya pertama saya udah menarik sedikit keyword bahwa humas merupakan citra dari lembaga atau organisasi tersebut. Nah, humas juga mempunyai peran penting nih untuk mewakili pemerintah karena humas itu kayak mendapatkan ruang tersendiri nih kepada masyarakat atau publik untuk punya akses informasi yang banyak. Bagaimana tanggapan publik terhadap pemerintahan? Dia juga punya wewenang untuk memberitahu kepada atasannya atau kepada lembaga atau organisasi tersebut untuk melakukan langkah-langkah apa sih yang harus dilakukan sebagai untuk menanggulangi keresahan ataupun permasalahan di masyarakat. Nah, humas itu orang yang paling pertama yang pasti menghadapi situasi dan permasalahan yang ada. Nah, makanya penting banget bagi setiap organisasi ataupun lembaga, bahkan pemerintah mempunyai humas, karena bisa dibilang humas itu adalah wajah. Apa sih komunikasi seperti apa sih yang mau dibawakan pemerintah, itu wajahnya pertama adalah di humas. Nah, makanya humas itu paling penting. Apalagi misalnya nih ya, kemarin kita belajar bahwa literasi media terkait dengan situasi pemilu nih. Nah, pertama kali yang ditatar itu adalah humasnya. Kenapa? Karena nanti di setiap daerah humaslah yang akan memberikan informasi mana sih yang hoax, mana sih yang enggak, kenapa sih berita itu bisa terjadi, kenapa sih enggak, apa sih keresahan masyarakat, nanti ditanggapi oleh pemerintah atau dinasnya masing-masing, seperti itu ya. Nah, makanya informasi yang akan disampaikan kepada publik atau media itu harus akurat, mudah dimengerti, kemudian cepat, supaya nantinya kebijakan pemerintah yang diambil itu tepat dan sesuai dan menyelesaikan masalah, dan humas yang membawakannya pun akan secara jelas dan tahu apa sih yang mereka sebenarnya hadapi dan apa sih harapan jawaban dari pemerintah gitu kan. Misalnya kayak masyarakat tuh berharap nih pemerintah tuh menenangkan nih ketika COVID. Nah, akhirnya pemerintah nyuruh nih, oke, kita harus bilang bahwa mungkin angka COVID masih naik, tapi kita sedang berusaha untuk ada vaksin. Nah, itu kan oke deh, masih naik tapi mau ada vaksin. Jadi kan meredam keresahan dari masyarakat. Karena kalau masyarakat resah ataupun panik itu
bahaya banget ya, misalnya kayak jadinya panic buying ya waktu itu ya. Buru-buru pengen beli beras, beli apa segala macam, terus misalnya ada buru-buru pada ngantri ke puskesmas, taunya sampai berebut, sampai nanti akhirnya timbullah konflik-konflik, nanti itu yang sangat dihindari. Seperti itu Askal, makanya kenapa sih humas itu penting banget dalam setiap lembaga, pemerintah ataupun organisasi. Oke, Ibu. Tadi untuk kenapa kehumasan itu dibutuhkan tuh sebetulnya lumayan banyak juga ya Bu ya, karena kayak mengangkat isu-isu hoax juga perlu diperhatikan dan perlu dipahami gitu, dan juga yang tadi sempat Ibu bilang, dan kayak sebetulnya si humas ini tuh dibutuhkan untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan dari masyarakat dan pemerintah gitu. Jadi karena mungkin si peranan itu lumayan banyak ya Bu ya. Betul. Nah sebetulnya karena si peran ini tuh kan lumayan banyak ya Bu. Apa saja sih Bu gitu yang harus dimiliki oleh seorang humas itu sendiri gitu. Oke. Apa aja yang harus dimiliki seorang humas? Pertama tadi ya sudah kemampuan komunikasi yang baik, kepekaan terhadap permasalahan di publik, kemudian pembawaan dan nada bicara yang paling penting untuk kemampuan untuk berbicara yang baik ya, itu yang paling penting, kayak misalnya bagaimana dia ekspresi wajahnya ditahan, terus kemudian membawakan pesannya secara lugas, kemudian secara tenang dan tidak membuat panik, kemudian juga bagaimana dia ketika bertanya punya critical thinking yang tinggi, artinya dia bisa menangani krisis, handlingnya itu tinggi. Misalnya kayak ada pertanyaan yang akhirnya memicu keresahan masyarakat, dia harus secara spontan berpikir apa nih yang harus dia jawab untuk menenangkan masyarakat. Kemudian juga yang paling penting karena namanya humas ya, dia tidak hanya audiens dalam negaranya sendiri, tapi juga mungkin audiens internasional nih yang dihadapi. Makanya kemampuan berbahasa asing itu penting. Mungkin tidak harus mahir, tapi minimal bisa dapat dimengerti apa yang dia sampaikan menggunakan bahasa Inggris ya, karena bahasa Inggris kan bahasa global ya biasanya, seperti itu. Tapi kalau nyontek dari ke protokoleran kemarin nih bilang bahwa seharusnya bahasa yang digunakan adalah bahasa Indonesia ya, dimanapun situasinya. Nah, tapi kalau kehumasan nggak bisa seperti itu, karena kan nanti dari banyak media internasional yang juga menginginkan nih berita-berita terkait dengan apa yang terjadi di suatu negara. Nah, makanya untuk humas pemerintahan juga harus bisa berbahasa asing ya, secara tertulis. Kan mereka punya tim, ada yang bisa berbahasa asing secara verbal ataupun tertulis, jadi bisa saling melengkapi seperti itu. Itu sih yang paling penting. Oh, satu lagi adalah riset. Nah, seorang humas itu harus ngeriset dan menganalisis bagaimana sih ya tadi ya tanggapan dari masyarakat, bagaimana sih apa sih yang bisa statement yang bisa dikeluarkan dari pemerintah. Misalnya pemerintah lagi ngerjain apa, kan nggak bisa semuanya ya kita kasih tahu ke masyarakat. Bisa masyarakat, aduh ini lama dong prosesnya gini gitu ya, udah bete, udah marah. Nah, bagaimana sih dia meriset, oh ternyata kementerian ini lagi ngerjain ini, kementerian ini lagi ngerjain ini, kementerian ini lagi ngerjain ini, kita rangkum, berbahasanya nggak sulit, bisa dimengerti dan bisa dipahami oleh masyarakat. Jadi riset dan analisis itu juga penting banget sebelum dia terjun membuat suatu statement kepada masyarakat, apapun media dan channelnya, seperti itu. Oke Bu, jadi seorang humas ini perlu menjalankan tugasnya dengan baik dan efektif gitu ya Bu. Betul. Ya? Oke Bu, lanjut ke pertanyaan berikutnya gitu kan. Ibu ini secara tidak langsung selaku dosen pengampu mata kuliah manajemen komunikasi, kehumasan dan keprotokolaran itu. Jadi membahas terkait si kehumasan itu sendiri, bagaimana sih Bu gitu ya mahasiswa dapat mempelajari gitu tentang kehumasan itu? Oke, yang paling penting teman-teman mahasiswa itu harus tahu dasar-dasarnya. Jadi kalau misalnya di pemerintahan itu tuh ada yang namanya jabatan adalah Pranata Humas atau Pranata Hubungan Masyarakat. Nah itu tuh sudah diatur nih oleh undang-undang. Jadi teman-teman gak usah khawatir, bisa langsung buka apa sih tugasnya. Ini saya sedikit sampaikan ya. Jadi tugas dari Pranata Humas adalah pertama adalah fungsi nasihat. Nah, fungsi nasihat itu Pranata Humas berhak memberikan nasihat kepada pimpinan dan lembaga maupun bagian lain yang berkaitan dengan operasionalisasi ketika sebuah masalah terjadi. Kenapa? Karena seperti yang saya sampaikan tadi ya, kalau ternyata permasalahan-permasalahan yang ada di masyarakat itu diketahui pertama oleh Humas. Makanya fungsinya itu yang pertama adalah justru menasehati, bukan menasehati ya, kayak
memberikan masukan gitu ya kepada jabatan-jabatan yang lebih tinggi atau pemangku-pemangku kepentingan lainnya, pengambil keputusan lainnya untuk melihat sebenarnya situasi apa yang terjadi di masyarakat. Yang kedua adalah fungsi pelayanan komunikasi ya. Jadi Pranata Humas itu bisa mengkomunikasikan informasi mengenai lembaga dan segala kegiatannya kepada berbagai kebutuhan publik yang berkepentingan, mulai dari media yang tepat dan kemudian seperti apa statementnya, seperti apa channeling medianya, media apa yang digunakan, apakah press conference, apakah press release, ataukah apakah pengumuman di sosial media atau misalnya pengumuman di YouTube atau berbagai macam media lah. Dia bisa menentukan yang mana sih yang paling cocok untuk disebarkan, atau misalnya disebarkan ke seluruh media sosial gitu ya, disebarkan ke seluruh media sosial, makanya dia harus bisa tahu misalnya ketika di media sosial harus seperti apa, di Twitter harus ngomongnya seperti apa, di Instagram seperti apa, di YouTube seperti apa, dan lain-lain. Kemudian adalah fungsi pengkajian. Nah, fungsi pengkajian sendiri adalah Pranata Humas berhak melakukan penelahan opini publik yang berpengaruh kepada lembaga, termasuk tekanan-tekanan yang bersifat sosiopolitik maupun undang-undang dan peraturan pemerintah yang berlaku. Makanya ketika ada permasalahan, kenapa Humas yang di depan? Karena pasti dia sudah menganalisis dan meriset apa saja undang-undang yang berlaku, sedang apa yang dilakukan oleh pemerintah, dan lain-lain. Jadi fungsi pengkajian juga salah satu yang diharuskan atau yang harus dilakukan oleh Pranata Humas. Dan yang terakhir adalah fungsi promosi. Tentu saja promosi apa sih Bu? Bukan promosi produk ya. Produk itu adalah berupa program ataupun pelayanan kepada masyarakat. Nah, dia harus bisa mempromosikan. Misalnya nih, harus vaksin, semua harus vaksin. Jadi sebagai Pranata Humas, dia harus bisa mempromosikan. Kayaknya promosinya kita menggunakan brand ambassador Raffi Ahmad nih untuk mau vaksin. Oh, kita harus menggunakan channeling yang mana lagi nih untuk usia yang sekian dan sekian. Jadi banyak sekali yang dikerjakan oleh Pranata Humas, menentukan media channeling yang mana, untuk usia berapa, seperti apa medianya, kontennya mau seperti apa, dan lain-lain. Jadi itu sih sebenarnya yang akan dipelajari oleh teman-teman dan harus dipelajari ketika kita ngomongin terkait dengan kehumasan. Itu tugas-tugas dari Pranata Humas sendiri gitu. Oke, Ibu, terakhir sih Bu ya, satu pertanyaan lagi dari saya gitu. Menurut pendapat Ibu gitu, lagi-lagi sebagai dosen pengampu mata kuliah tersebut, jadi apa gitu Bu ya manfaat dalam mempelajari kehumasan itu sendiri, manfaat untuk mahasiswa maupun manfaat untuk dosen itu sendiri gitu Bu. Jadi jadi yang pasti ketika kita ngomongin apa sih manfaat dari mempelajari terkait dengan kehumasan, keprotokoleran, komunikasi dan keprotokoleran juga ya termasuk, tapi secara khusus apa sih manfaat untuk mempelajari kehumasan? Yang pasti teman-teman jadi bisa mengetahui bahwa kita kalau misalnya berada di bagian hubungan masyarakat tidak serta-merta hanya ngomongin terkait dengan bagaimana kita menyampaikan pesan kepada masyarakat, tapi bagaimana kita bisa menentukan media apa yang cocok untuk menyampaikan pesan pemerintah kepada masyarakat. Seperti apa sih pembawaannya, seperti apa sih kontennya, seperti apa sih medianya, channelingnya seperti apa, bagaimana rencana kalendernya seperti apa, timelinenya seperti apa, dan lain-lain. Itu sih yang paling penting. Kenapa sih? Karena sebenarnya seorang humas pasti adalah wajah dari lembaga. Nah, makanya penting dipelajari karena setiap lini pekerjaan gak cuma ada di pemerintahan aja, tapi setiap lini pekerjaan pasti butuh humas. Dan ketika teman-teman punya skill komunikasi yang baik, punya skill untuk analisis channeling media yang baik, bisa membuat press conference, bisa membuat press release, bahkan bisa menyelenggarakan sebuah acara yang memang biasanya diselenggarakan oleh kehumasan terkait dengan promosi, entah itu promosi pelayanan, promosi program, ataupun mungkin ketika teman-teman berada di dunia swasta ya, apalagi humas itu adalah wajah bagaimana teman-teman nanti di bawah humas ada sosial media, ada sales, ada segala macam. Pokoknya banyak banget. Nah, makanya teman-teman mempelajari di sini minimal basicnya teman-teman sudah paham apa sih tugas kehumasan, dan nantinya ketika teman-teman masuk ke dunia industri dan dunia pekerjaan, teman-teman udah nggak bingung lagi nih ketika ditempatkan di divisi humas atau misalnya di divisi public relation atau misalnya di divisi marketing. Nah, ini sama nih kayak orang marketing, kita harus bisa jago menjual apa, menjual produk, program ataupun pelayanan. Jadi nanti teman-teman outputnya ketika setelah selesai dari mata kuliah ini adalah teman-teman bisa punya gambaran atau skill terkait dengan kehumasan seperti itu.
Oke Ibu, terima kasih teman-teman nih. Kita udah di penghujung acara ya, bisa Ya. penghujung acara. Jadi bisa teman-teman ambil juga tadi sangat-sangat banyak banget gitu ya informasi atau manfaat yang diambil gitu dari Ibu sendiri, dari Ibu Jo. Jadi kayak udah kita sempat bahas terkait aspek-aspek penting dalam kehumasan itu sendiri, bahas terkait manfaat. Betul. Banyak lah Bu ya. Iya, betul. Sangat-sangat menambah ilmu baru gitu ya bagi Alhamdulillah. saya sendiri dan teman-teman gitu. Siap. Itu sih Bu. Oke. Mohon maaf teman-teman kalau semisal kita masih ada kurang-kurangnya Ya, dari saya pribadi. betul. Mungkin kurang afdol juga ya Bu ya, Ya. karena kita butuh closing statement gitu. Oke, siap. Oke teman-teman, terima kasih Askal. Jadi teman-teman, kita ngomongin tentang kehumasan, apalagi kita ada di administrasi pemerintahan, di mana kita membahas tentang tata kelola pemerintahan. Pastinya ada peraturan yang harus teman-teman tahu bahwa kehumasan itu sudah diatur dalam undang-undang, yaitu adalah Permenpan Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pedoman Umum Tata Kelola Kehumasan di lingkungan instansi pemerintahan. Jadi sebenarnya kalau misalnya teman-teman masuk di instansi pemerintahan dan menjadi seorang humas, pastinya teman-teman sudah tidak akan bingung lagi dan mengetahui nih, oh ternyata sudah ada ya tata kelolanya tentang bagaimana sih tata laksana terkait dengan kehumasan di lingkungan instansi pemerintahan. Dan yang penting juga teman-teman ketahui adalah ketika kita ngomong kehumasan, rasanya kurang afdol nih kalau kita nggak ngebahas terkait dengan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik tahun nomor 14 tahun 2008 ya, tentang apa aja sih sebenarnya yang informasi yang berhak atau misalnya wajib diketahui oleh masyarakat dan harus pemerintah buka informasinya dan harus diberikan kepada masyarakat. Nah, hal-hal tersebutlah yang nanti kita akan bahas lebih lanjut di pertemuan-pertemuan berikutnya terkait dengan undang-undangnya itu sendiri. Jadi teman-teman jangan sampai kelewatan untuk materi-materi selanjutnya. Mungkin itu aja closing statementnya. Oke, Ibu Jo, terima kasih banyak Ibu. Sama-sama, terima kasih Aska. Ya Ibu. Oke, teman-teman. Terima kasih banyak yang sudah nonton. Jangan lupa nonton kita di konten-konten berikutnya juga gitu. Jadi terima kasih banyak yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Dadah.